Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Reni Rafidiani, dosen tetap pada program studi D4 Konstruksi Bangunan Politeknik TDC Bandung. Saat ini, saya menjabat sebagai asisten ahli. Saya menyelesaikan pendidikan diploma 4 pada program studi Konstruksi Bangunan Politeknik TDC Bandung, kemudian melanjutkan studi magister terapan rekayasa infrastruktur di Politeknik Negeri Bandung, serta memperoleh gelar profesi insinyur dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Jakarta. Video ini saya buat sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen tahun 2026 dengan tujuan memperkenalkan diri, menyampaikan motivasi saya sebagai seorang pendidik, serta menjelaskan kontribusi saya pada Tridharma perguruan tinggi, yaitu dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Saya meyakini bahwa menjadi seorang dosen bukan sekedar menyampaikan materi di dalam kelas, melainkan juga sebagai pembimbing, fasilitator, sekaligus inspirator bagi mahasiswa agar mampu berkembang menjadi insan yang kompeten. Oleh karena itu, saya senantiasa berupaya memberikan pembelajaran yang bermakna melalui proses belajar yang aktif, konseptual, dan berorientasi pada penyelesaian permasalahan nyata di bidang teknik sipil. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Konstruksi Bangunan Gedung 1. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi D4 Konstruksi Bangunan yang memberikan pemahaman dasar mengenai sistem konstruksi bangunan gedung sederhana hingga bangunan bertingkat rendah, mulai dari gambar denah, tampak, dan potongan, sistem fondasi, struktur bawah, dan struktur atas, sistem dinding, lantai, hingga sistem atap. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan project-based learning sehingga mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman teori, tetapi juga mampu menghubungkan konsep dengan praktik di lapangan. Mahasiswa diajak untuk menganalisis gambar kerja, mengidentifikasi elemen-elemen konstruksi, melakukan observasi terhadap bangunan, serta menyelesaikan proyek sederhana yang menggambarkan kondisi nyata di dunia konstruksi. Dengan pendekatan ini diharapkan mahasiswa mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, serta pemecahan masalah yang menjadi kompetensi bagi lulusan pendidikan vokasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar sistem konstruksi bangunan gedung bertingkat rendah, mengidentifikasi elemen-elemen utama bangunan gedung seperti fondasi, dinding, lantai, dan atap, serta fungsi teknisnya, serta mampu menganalisis penggunaan material bangunan berdasarkan sifat, fungsi, dan kesesuaiannya terhadap sistem konstruksi yang digunakan. Materi pembelajaran disusun secara bertahap selama 16 minggu pertemuan. Diawali dengan pengenalan teori dasar, dilanjutkan dengan pembelajaran mengenai jenis-jenis fondasi, pekerjaan pasangan batu, pengukuran dan leveling, dinding serta finishing, dinding struktural dan non-struktural, kusen, pintu, dan jendela, keramik sebagai penutup lantai dan dinding, sistem atap, prosedur pemasangan rangka atap, hingga keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerjaan konstruksi. Dengan penyusunan materi secara bertahap tersebut, mahasiswa diharapkan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai proses pembangunan gedung dari tahap awal hingga tahap finishing. Dalam evaluasi pembelajaran, penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui beberapa komponen, yaitu tugas-tugas sebesar 50%, UTS sebesar 20%, UAS sebesar 20%, dan kehadiran sebesar 10%. Sistem penilaian ini dirancang untuk mengukur tidak hanya penguasaan konsep, tetapi juga keaktifan, tanggung jawab, serta kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang telah dipelajari. Sebagai seorang dosen, saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran melalui inovasi metode mengajar, pengembangan media pembelajaran digital, penelitian yang relevan dengan kebutuhan industri, serta pengabdian kepada masyarakat yang memberikan manfaat nyata. Saya percaya bahwa pendidikan yang berkualitas tidak hanya melahirkan lulusan yang unggul, adaptif, dan berdaya saing, tetapi juga membentuk generasi yang beriman, berakhlak mulia, serta mampu mengamalkan ilmu pengetahuan sebagai bentuk ibadah dan kontribusi nyata bagi agama, bangsa, dan kemanusiaan. Mari kita simak bersama pemaparan mengenai mata kuliah yang saya ampu. Semoga ikhtiar yang kita lakukan dalam mendidik generasi penerus bangsa menjadi amal jariah yang bernilai ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kerasa ya, udah pertemuan 11 hari ini. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke,
Ada yang masih ingat pertemuan minggu lalu? Minggu ke-10 mengenai dinding. Dinding ada dinding struktural, dinding non-struktural. Kemudian ada juga kita kemarin bahas kusen. Kusen ada yang terbuat dari kayu, aluminium, baja ringan, UPVC. Oke, kemudian juga ada pintu. Gitu ya. Pintu adalah sarana akses keluar masuk ruangan, kemudian juga menjamin keamanan dan privasi. Oke, kemudian juga kemarin kita membahas ada jendela. Gitu ya. Jendela fungsinya apa? Untuk memasukkan cahaya alami, menyediakan ventilasi udara, meningkatkan keamanan bagi penghuninya. Oke, kita minggu ini, minggu ke-11, kita akan membahas keramik sebagai penutup lantai dan dinding. Gitu ya. Jadi keramik nggak cuma buat lantai aja loh, gitu ya. Tapi keramik juga bisa untuk menutup dinding. Jadi dinding itu nggak cuma cat doang yang bisa kita pakai ya, tapi keramik juga bisa. Nah, di sini kita akan membahas jenis dan ukuran keramik yang ada di pasaran. Jadi jangan sampai kita menganalisis gitu ya kebutuhan keramik, tapi ternyata keramiknya nggak ada di pasaran gitu ya ukurannya. Maka kita harus menyesuaikan ukuran keramik berdasarkan ketersediaannya yang ada di lapangan. Oke, kemudian kelebihan dan kekurangan dari keramik gitu ya. Kemudian menghitung kebutuhan keramik. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Kita masuk ke materi pengertian keramik. Keramik adalah material bangunan berbentuk lempeng pipih yang terbuat dari tanah liat atau lempung dan bahan tambah lainnya. Nah, yang dibentuk, dikeringkan, dan dibakar pada suhu tinggi untuk menghasilkan permukaan keras, kuat, dan tahan air. Oke, dalam konstruksi bangunan, keramik digunakan terutama sebagai penutup lantai, penutup dinding, baik untuk interior maupun eksterior. Karena sifatnya yang tahan aus, mudah dibersihkan, dan ketersediaannya di lapangan dalam berbagai ukuran serta motif yang diinginkan. Oke, ada beberapa jenis keramik yang berdasarkan proses dan fungsinya. Oke, jenis keramik yang pertama berdasarkan proses pembuatannya, yang kedua berdasarkan permukaan finishingnya, yang ketiga berdasarkan fungsi dan penggunaannya, kemudian yang keempat berdasarkan jenis khusus atau teknik pembuatan si keramik tersebut. Oke, yang pertama proses pembuatannya. Yang pertama adalah keramik biasa yang biasa kita lihat gitu ya di lapangan, gitu ya, yang ada di toko-toko bangunan. Seperti pada gambar gitu ya. Nah, biasanya disebutnya keramik biasa atau red body, terbuat dari tanah liat biasa, berwarna merah kecoklatan bagian bawahnya gitu kan ya, digunakan untuk area kering. Nah, red body ini adalah jenis keramik tradisional yang bagian dasarnya atau material body tanah liat di balik glasir, berwarna merah. Keramik ini sangat populer untuk lantai dan dinding hunian karena praktis, hemat biaya, dan mudah dalam proses pemotongannya. Oke, next. Ada keramik porselen. Nah, keramik porselen ini terbuat dari tanah liat putih atau kaolin dan dibakar pada suhu tinggi. Lebih keras, lebih padat, dan lebih tahan terhadap air. Porselen memiliki kepadatan, daya tahan, dan ketahanan terhadap air yang jauh lebih unggul dibandingkan keramik yang tadi. Gitu ya. Nah, porselen memiliki warna dan pola yang beragam dan bahan yang berbeda, yang bahkan memiliki warna dan pola yang menyerupai marmer atau butiran kayu. Ada keramik homogeneous seragam dari lapisan atas sampai bawah yang sangat kuat dan cocok untuk area dengan lalu lintas berat seperti contohnya di mall atau di rumah sakit atau mungkin di garasi juga bisa. Kemudian yang kedua berdasarkan permukaan finishingnya. Yang pertama ada glossy. Nah, kalau glossy udah dari namanya dia glossy gitu ya. Mengkilap, mudah dibersihkan, cocok untuk dinding dan lantai yang kering. Jadi untuk tipe glossy ini jangan dipasang di daerah basah karena dia lebih licin, gitu ya. Oke, kemudian yang kedua ada matte. Lantai matte ini tidak mengkilap, sangat ideal digunakan untuk area basah. Nah, bisa di area basah, rawan terkena minyak, contohnya misalnya di dapur, gitu kan ya. Kemudian di area dengan mobilitas yang tinggi. Karakteristik permukaannya yang kesat memberikan daya cengkram yang lebih baik sehingga mencegah resiko terpleset. Kemudian cocok untuk di dapur, di kamar mandi, di teras, dan juga di carport. Kemudian ada juga keramik yang bertekstur. Mungkin kalian bisa lihat gitu ya. Kalau yang kalian lihat misalnya di area yang berair gitu ya. Seperti contohnya polanya batu-batu gitu kan ya, batu alam gitu ya. Nah, dia memiliki permukaan kasar atau berpola, cocok untuk area outdoor atau di kamar mandi. Nah, di sini ada juga nih yang satin namanya, dia semi gloss atau dia yang ini yang tengah
gitu ya. Kalau yang glossy dia permukaannya mengkilap, gitu kan ya. Kalau yang matte dia doff gitu ya, tidak mengkilat gitu ya. Nah, kalau yang satin ini semi-semi. Jadi rada glossy, nggak terlalu glossy, tapi nggak terlalu matte juga gitu. Nah, dia permukaannya halus mengkilapnya ringan, kombinasi estetika dan fungsionalitas. Nah, jadi kalau misalnya kalian tergantung kebutuhan. Kalau misalnya mau yang mengkilap seperti ini, pakainya yang glossy. Tapi kalau mau yang rada mengkilap, tapi rada-rada matte gitu ya, kalian bisa pakai yang jenis satin. Atau mau yang matte sekalian gitu ya, biar saya sukanya yang nggak terlalu mengkilap gitu. Boleh pakai yang matte, tergantung kebutuhan ruangannya. Jadi nanti kalian analisis kebutuhan ruangannya untuk apa, dan kesukaannya gitu. Yang penghuni ruangan itu menggunakan keramik yang seperti apa. Kemudian ada yang ketiga berdasarkan fungsi dan penggunaannya. Nah, ada keramik lantai lebih tebal, kuat menahan beban, permukaan kesat atau matte. Kemudian juga ada keramik dinding. Nah, kalau keramik dinding, tipenya dia lebih tipis, permukaannya mengkilap, dia juga lebih estetik karena ada pola-polanya, gitu ya, bisa pola kayu, pola batu, gitu ya. Kemudian dia estetik, tidak menahan beban yang berat, maka dia didesain lebih tipis. Kemudian juga ada keramik kamar mandi. Nah, kalau di keramik untuk di kamar mandi, pastikan dia punya anti slip, gitu ya. Si teksturnya dia anti slip, tahan air, dan biasanya ada teksturnya ya di bagian lapis atasnya. Maka kalian harus pastikan penggunaan keramik di setiap ruangan sesuai dengan fungsinya. Jangan sampai kita pakai keramik glossy tapi di kamar mandi, itu sangat berbahaya gitu ya. Kalau kena air bisa licin, malah jadinya mencelakai. Kemudian ada berdasarkan fungsi dan penggunaan. Keramik eksterior atau outdoor. Nah, biasanya keramik-keramik yang ada di outdoor itu lebih tahan cuaca, bertekstur kasar, dan anti licin. Gitu ya. Jadi jangan sampai dia pakai yang licin. Nah, biasanya kalau yang di outdoor itu lebih keras tekstur lapisan luarnya. Kemudian ada jenis khusus, bisa dekoratif, bisa juga teknikal, gitu ya. Nah, biasanya untuk mozaik keramik potongannya kecil-kecil gitu ya, disusun dalam pola atau warna tertentu, biasanya dalam lembaran. Gitu. Nah, ini perlu teknik khusus untuk memasangnya supaya polanya saling nyambung, gitu. Ini adalah mozaik keramik. Nah, ada juga nih keramik yang motif kayu atau batu alam. Nah, biasanya motif kayu dipakai untuk lantai, bisa juga sih untuk di dinding gitu ya. Ada juga yang bercorak granit, marmer, atau batu alam, biasanya dipasang di dinding supaya looks-nya terlihat lebih alam gitu ya, lebih alami. Oke, motif kayu, motif batu, kita next. Kemudian ada keramik anti gores atau anti slip gitu ya. Nah, kalau keramik ini dirancang untuk ketahanan tinggi terhadap goresan atau licin gitu ya. Jadi dia tahan licin dan tahan goresan. Biasanya digunakan pada fasilitas umum seperti hotel, rumah sakit gitu ya, gedung-gedung umum lain. Ini adalah beberapa ukuran keramik yang ada di pasaran. Nah, bisa kita lihat dari 20 x 20, 25 x 25, 30 x 30 sampai ke ukuran 100 x 100 itu ada di lapangan. Gitu ya. 100 100 80 80 tinggal di bawahnya sesuaikan. Lagi ini ada yang lebih kecil lagi 20 x 25. Tinggal sesuaikan kebutuhan ruangannya seperti apa dan looks-nya ingin seperti apa gitu ya. Kalau kita pakai ukuran yang lebih besar, itu looks-nya akan terlihat lebih luas pada ruangan dibandingkan kita pakai yang kecil-kecil. Gitu. Maka di era modern sekarang, keramik yang ukurannya lebih besar itu lebih diminati daripada yang kecil. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari keramik. Kayak kelebihannya di sini antara lain ada tahan lama, kuat, mudah dibersihkan, tahan air dan lembab, banyak pilihan ukuran dan warna gitu dan juga motifnya. Kemudian juga tidak menyerap bau dan alergen. Kemudian tahan terhadap bahan kimia rumah tangga. Tapi ada juga nih kekurangannya gitu ya, nggak cuma kelebihannya, tapi kekurangannya juga ada di sini. Tadi kalau salah pilih gitu ya akan menjadi licin, kemudian permukaannya jadi dingin gitu ya. Kemudian mudah retak atau pecah jika terkena beban yang berat.
Kemudian yang keempat, proses pemasangan harus rapi dan presisi. Kalau misalnya tidak rapi, kemungkinan akan ada yang miring gitu ya, tidak rata. Kemudian jika rusak, harus dibongkar dan diganti seluruh atau sebagian samping-sampingnya juga. Karena kemungkinan ketika satu kotak yang rusak, dia bisa merembet ke yang lainnya gitu. Kemudian yang keenam, sambungan natnya mudah kotor, jadi harus sering-sering dibersihkan. Tadi kita udah kenalan sama jenis-jenis keramik yang ada di pasaran, ukurannya, bentuknya seperti apa, jenisnya seperti apa, gitu ya. Nah, kita sekarang nggak cuma kenalan sama materialnya, tapi juga kita mau menghitung kebutuhan dari keramik yang akan kita gunakan di suatu ruangan. Gitu. Nah, di sini adalah menghitung kebutuhan keramik adalah proses menghitung jumlah kebutuhan keramik berdasarkan luas bidang yang akan dipasang keramik, ukuran keramik, dan faktor kehilangan atau waste-nya. Perhitungan ini penting untuk efisiensi biaya, kelancaran pekerjaan, pemasangan lantai, atau dinding keramik. Di sini ada dua jenis pemasangan keramik. Yang pertama pola horizontal dan diagonal. Banyaknya keramik yang diperlukan adalah hasil luas lantai yang dibagi dengan luas keramik, kemudian ditambah 3% untuk nilai keamanan pada pola horizontal dan 7% untuk diagonal. Karena mengingat akan banyak material yang terpotong atau terbuang gitu, jadi untuk safety factor gitu ya, untuk keamanan, sehingga kita kalikan 3% dan 7% tergantung dari pola yang kita pasang. Gitu ya. Semakin rumit polanya akan semakin banyak keramik yang terbuang. Oke, saya punya pertanyaan nih. Di sini kan pola horizontal kita pakai 3%, gitu ya. Pola diagonal kita pakai 7%. Nah, kenapa sih kita harus pakai nilai 3 dan 7% tersebut? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan Tri. Untuk pola horizontal kenapa butuh 3%? Karena keramik yang dipotongnya akan lebih sedikit. Untuk pola diagonal, kenapa 7%? Karena keramik yang dipotongnya akan lebih banyak. Kenapa harus ada nilai keamanan? Keramik bisa kurang ketika pekerjaannya belum selesai. Terus akan lebih banyak biaya yang dikeluarkan untuk membeli keramik yang baru. Terus juga pekerjaannya akan semakin lama untuk selesai, Bu. Iya, oke, terima kasih. Aplaus dulu buat Tri. Ya, betul ya. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai safety factor tadi, nggak pakai ancang-ancang gitu ya, nggak punya persediaan lebih, maka ketika pekerjaannya kurang, misalnya ada yang terbuang nih gitu ya, kemudian pemasangannya kurang, waktu yang terbuang juga lebih banyak ya. Nah, kemungkinan saya tambahin juga ya, kemungkinan kalau misalnya nih kita udah menyediakan tanpa tambahan si safety factor ini gitu ya, si ancang-ancang ini, bisa jadi ketika kita membeli nih, bulan ini kita beli warnanya putih gitu ya. Tapi ketika bulan depan atau 2 bulan kemudian bisa jadi si pabriknya ini materialnya berbeda sehingga warna yang datang akan jadi berbeda gitu. Putihnya nggak seputih yang sebelumnya atau bahkan lebih putih dari sebelumnya. Sehingga warna yang terpasang pada suatu ruangan nanti akan beda-beda gitu. Mungkin contohnya kalian bisa lihat misalnya kalau jalan di lorong kan ya ada keramik yang warnanya beda. Gitu ya, ada satu, kenapa ini mah beda gitu ya, ada yang warnanya rada gelap, ini mah terang gitu ya, karena dia baru gitu ya, atau malah lebih gelap dari yang sebelumnya, karena tadi faktor pabrikasi gitu ya, di pabrik kemungkinan bahannya yang berbeda, sehingga hasil di waktu yang akan mendatang gitu ya, ketika kita membeli lagi, warnanya sudah beda dari yang sebelumnya. Nah, jadi diharapkan itu tidak terjadi pada proyek-proyek kalian nanti gitu ya, kalau kalian sudah bekerja. Ini rumus menghitungnya tadi ya. Kebutuhan keramik dalam satuan keping gitu ya, atau pieces gitu ya. Luas ruangan dibagi dengan luas keramik, kemudian ditambah 3 atau 7% tergantung pola pemasangan keramik, kemudian dikalikan dengan luas ruangan dan dibagi luas keramik tersebut. Oke, kita coba praktekkan gitu ya ke contoh soal berikut. Kita mau menghitung jumlah kebutuhan keramik pada kamar tidur utama, kamar yang ini, gitu ya, dengan menggunakan keramik ukuran 40 x 40 dengan pola pemasangan horizontal. Nah, kita lihat ruangannya, ini luasnya 3 meter kali 3 meter. Oke, kita coba hitung ya. Kita punya denah. Kemudian kita mau pasang
keramik ukuran 40 kali 40. 40 cm. Oke. Rumusnya tadi adalah A dibagi B 3 atau 7% dikali A per B. Oke ya. Nah, kita cari ini adalah kebutuhan keramiknya. Kebutuhan keramik gitu ya. Dalam satuan pieces, keping. Oke. Kita punya A, kita samain satuannya biar sama-sama senti gitu ya. Berarti berapa? 300 kali 300 dibagi 40 kali 40 ditambah, karena kita mau pakai pola horizontal, maka yang kita pakai adalah 3%. Maka 3% dikali 300 kali 300 dibagi 40 kali 40. Oke, kita hitung 90.000 bagi 1.600 ditambah 3% kali 90.000 1.600. Kita hitung 90.000 dibagi dengan 1.600 yaitu 56,25. Kemudian kita tambah 3% dari 56,25. Oke, berapa? 57,9. Ini keping ya? Keping. Oke, kan nggak mungkin ya 57,9 keping gitu ya. Maka kita bulatkan menjadi 58 keping. Oke, nah di pasaran kita lihat tadi di slide yang tadi untuk keramik ukuran 40 kali 40 satu dusnya, satu dus keramik 40 kali 40 itu isinya adalah 6. Maka kebutuhan dalam satuan dus itu adalah 58 dibagi 6. Berapa? 9,6 dus. Nah, apakah bisa kita beli 9,6 dus? Maka kita bulatkan menjadi 10 dus ukuran 40 kali 40. Nah, ini adalah contoh perhitungan kebutuhan keramik dalam baru satu ruangan gitu ya. Kalau satu ruangan berarti kita hitungnya dari dalam ruangannya ya. Jadi jangan dari as ke as tapi ukuran di dalam ruangannya. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, silakan Amir. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Amir Husain. Saya mau menanyakan perihal apakah bisa keramik untuk lantai dipakai di dinding, lalu apakah bisa keramik untuk dinding dipakai untuk lantai? Oke, Terima kasih. apakah bisa keramik dinding dipasang di lantai atau sebaliknya gitu ya? Oke, bagus pertanyaannya. Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Kalau keramik dinding bisa dipakai di dinding udah pasti ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah keramik lantai bisa dipakai di dinding? Gitu ya. Jawabannya bisa. Keramik lantai dipakai di dinding bisa. Hanya saja dia lebih berat dari keramik dinding gitu ya. Keramik yang dipakai di dinding gitu ya, khusus untuk dinding gitu ya. Nah, jawabannya bisa gitu ya. Tapi sebaliknya, kalau keramik dinding bisa nggak Bu dipasang di lantai? Gitu kan ya. Nah, kalau keramik dinding kita pasang di lantai, kemungkinan bisa atau tidak? Tidak. Kenapa?
Ya, dia tidak kuat menahan beban. Kenapa? Karena dia didesain lebih tipis daripada keramik yang ada di lantai. Jadi, kalau keramik lantai bisa dipakai di dinding, bisa di lantai, tapi keramik dinding hanya bisa dipakai di dinding saja. Karena desainnya yang tipis, dia tidak bisa menerima beban untuk sebagai keramik lantai. Oke, pertanyaannya bagus. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, silakan Deti. Perkenalkan, nama saya Deti Unika. Saya ingin bertanya, kenapa ukuran keramik yang lebih besar itu lebih banyak digunakan di bangunan modern? Terus apa kekurangannya sih dari keramik yang lebih besar itu? Oke, terima kasih pertanyaannya. Itu banyak ditanyakan gitu ya. Kenapa di zaman sekarang gitu ya, keramik apa sih yang paling banyak dipakai gitu kan ya? Jangan sampai kita ngedesain pakai keramik yang ternyata udah jadul gitu, udah nggak ada di pasaran juga gitu kan ya. Ternyata terus looks-nya tuh nggak kekinian banget gitu ya. Nah, di zaman modern sekarang, keramik yang ukurannya lebih besar, lebih sering dipakai di ruangan-ruangan. Kenapa? Karena looks ruangannya walaupun kecil, tapi kalau pakai keramik yang besar-besar, itu kelihatan lebih luas ruangannya. Jadi lebih ke estetika gitu. Nah, biasanya keramik yang digunakan adalah ukuran 60 kali 60. Bisa aja kan misalnya kalian mau pakai 100 kali 100, cuma balik lagi, untuk ukuran keramik yang lebih besar, harganya pun akan lebih mahal. Dan teknik pemasangannya pun lebih khusus gitu ya, harus lebih detail gitu ya. Karena kenapa? Kalau rusak satu, karena udah gede ya, besar, mahal, kerugiannya juga akan lebih besar lagi. Maka untuk pemasangan keramik yang besar butuh teknik yang lebih khusus gitu supaya pemasangannya tepat seperti itu. Pertanyaannya bagus gitu ya, banyak ditanyakan di era-era modern seperti sekarang. Nah, tadi adalah perhitungan kebutuhan ruangan. Nah, sekarang kita ukur nih. Oke, saya ada tugas untuk kalian gitu ya, untuk dipraktekkan. Hitung jumlah kebutuhan keramik pada ruang kelas yang sedang dihuni jika digunakan ukuran keramik 40 kali 40 dan juga ukuran keramik 50 kali 50 dengan pola pemasangan horizontal ataupun diagonal. Oke, silakan untuk Ridan, Deti, Nala, dan Fajar untuk mengukur ruangan di sini. Geserin. Oke, silakan diukur dari kolom. Oke. Sampai ujung kolom. Oke, dapat berapa meter? 6 meter 64. Oke. Sekarang area sini sampai ujung kolom. Oke, berapa? 4 meter di 35. 35. 4 meter 35. Oke. Silahkan duduk kembali. Tadi sudah mengukur ukuran ruangan kelas ini, maka saya akan beri kalian tugas kelompok, yaitu hitung jumlah kebutuhan keramik pada denah yang sudah dibuat tadi, gitu ya, dari mengukur denah ruangan kelas. Gunakan ukuran keramik yang tersedia. Tadi saya kasih pilihan 40 kali 40, 50 kali 50, bisa juga di atas itu, bisa 60 atau 100 atau di bawahnya, silahkan bisa disesuaikan, gitu ya. Dan dikumpulkan minggu depan. Tugasnya dikumpulkan di kuliah TEDC. Mengerti? Oke, ada yang ditanyakan lagi? Oke, baik. Terima kasih, hari ini kelas kita sudah selesai. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Semoga kelas hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.